meskipun dia berjalan kaki atau menunggangi unta yang kurus. Karena sekarang itu Bang sudah ada transportasi, ada mobil. Sadaqallahul azim. Maha benar Arifin dengan segala perkataannya. Hei Arifin, kamu Allah yang baru ya. Kamu menambahkan firman yang baru. Nggak ada tanda kutip dengan maksud penjuru lain bahwa sekarang sudah ada transportasi. Kamu ini Allah kah menambahkan firman yang baru? Dengarkan saya, dengarkan. Nggak ada. Nggak. Kalau kamu penjelasannya ngawur, ngaco, kita semua ditipu. Sayang sekali kamu. Jangan sembarangan Anda Bang. Di sini ada 2-3K yang mendengarkan Bang. Iya, Jangan ngawur betul. Anda. Loh iya, Jangan ngawur. kenapa saya bilang, kenapa kamu mau Kenapa Anda tantang bilang ngawur? Kenapa kamu Anda mau bilang tantang ngawur? nggak? Buka Betul, betul. Al-Quran. Buka Betul, Al-Quran betul. kamu, buka Al-Quran kamu sekarang, tampilkan di layar, ada nggak seperti yang kamu ucapkan? Tanda kutip lah, ada transportasi lah. Hah? Nah, karena dulu pada masa Nabi Ibrahim itu gak ada mobil, makanya dalam firman Allah di sini Sekarang begini konsekuensinya mereka berarti. berjalan kaki atau menunggangi unta. Oke, Meskipun oke. unta itu kurus. Dengerin, ngerti nggak dengerin. sih? Enggak, Jangan enggak. Dengerin. Sekarang begini, kalau konsekuensinya teman-teman Bang RK ya, dia ngomong katanya, itu zaman dulu, beda sama sekarang. Apakah Tuhanmu tidak mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang? Makanya firmannya terbatas. Ingat loh, baca sekali lagi teman-teman yang tidak percaya dengan bacaan terjemahan yang saya bacakan, buka sendiri di Google. Al-Hajj ayat 27, terjemahnya seperti apa? Di situ tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan kaum. Di situ benar-benar tertulis, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Koma, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Titik, hanya sampai situ. Tidak ada dalam tanda kutip. Nggak ada. Tafsir ulama manapun, saya tantang kamu. Tafsir ulama manapun, ingat ya, di dalam Islam, kamu tidak bisa mentafsir sembarangan. Ada 14 ilmu kurang lebih untuk bisa mencapai kamu kemampuan untuk mentafsir Quran. Kamu jangan sok-sokan mentafsir pribadi. Ya, harus yang pertama belajar ilmu lughah. Yang kedua paham nahu sorof. Itu yang paling basic. Dan 10-12 syarat lainnya. Diam. Tentang Islam Bang. Ya paham lah, karena kan saya murtad. Kamu ngomong sama mantan Islam, makanya kamu nggak bisa nipu di sini. Sekarang saya tantang kamu, jelaskan kenapa Tuhan. Shh, udah nggak usah ngebahas saya. Kamu dari tadi sok kaget, udah tahu dari awal juga. Sekarang jelasin, jawab kenapa Tuhanmu itu terbatas ruang dan waktu. Hanya tahu di zaman itu cuman ada jalan kaki dan unta. Kecuali Tuhanmu itu benar-benar sosok eksistensi yang menyatakan bahwa jalan kaki adalah transportasi. Hah? Pernah dengar nggak ada seseorang yang mengatakan jalan kaki itu transportasi? Apa jangan-jangan itu imitate dari Tuhan? Imitasi dari Tuhanmu? Hah? Itu kan yang dijelaskan di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Saya tanyakan Terus berarti Al-Quran itu terbatas. Iya, nggak apa-apa. Oke, saya terima. Alhamdulillah, teman-teman dengerin. Alhamdulillah, ternyata itu hanya terjadi di masa Ibrahim. Pertanyaan saya, berarti Al-Quran terbatas hanya pada masa-masa tertentu? Salah Anda, salah. Oh ya sudah, kalau saya salah, terus di mana lagi dalil hajinya? Persepsi Anda terlalu Kalau saya perspektifnya terlalu sempit, sekarang saya sudah bilang saya terima itu hanya pada masa Nabi Ibrahim, surah Al-Hajj ayat 27. Nah sekarang berdasarkan penjelasan kamu, naik haji sekarang pakai transportasi, oke, dalilnya di mana? Naik haji pakai transportasi. Sampai dengan detik ini, berdasarkan dalil yang kamu sebutkan tadi, surah Al-Hajj 27 menyebutkan bahwa naik haji hanya menggunakan jalan kaki dan naik ontak kurus. Ada dalil lagi nggak? Nggak apa-apa kalau ada dalil lagi, saya sama Bang RK dan 2.600 orang akan terima. Oh ternyata di Al-Quran membuktikan Allah adalah Tuhan yang maha tahu segala sesuatu. Ternyata umatnya nggak diwajibkan atau nggak cuman disuruh jalan kaki aja sama naik ontak yang kurus, kesian. Ternyata ada transportasi, ada mobil. Loh kenapa Joseph? Lah Bang RK kan tahu kan Bang, pernah denger nggak? Di dalam Quran mereka ada disebutkan kapal laut yang lewat pada saat penciptaan langit dan bumi. Ada. Itu ada transportasi. Jangan alasan, oh kan Al-Quran hanya terjadi pada... Gimana bisa? Kalau kamu begitu berarti kamu sebenarnya meragukan Allahmu.
Sementara di surah Al-Baqarah kalau nggak Dengarkan saya, salah. Bang. Kenapa? Anda itu menjelaskan eksistensinya terlalu singkat. Dalam artian apa? Ruang lingkup pemikiran Anda sempit. Jangan banyak berkata-kata dan merangkai kata. Kita tidak sedang mencari calon Niscaya, dalam gubernur artian atau pemimpin niscaya. daerah. Jelaskan langsung saja straight to the Niscaya. point. Dengarkan ayatnya ya. Dan serulah Ya. manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan akan mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya, dan dalam kata kurung, berikanlah untuk dimakankan orang-orang yang sengsara dan fakir. Gue udah bilang ya berkali-kali ya, Islam, jangan sok-sokan. Ini kitab loh, bukan Alkitab. Yang satu ayat dengan satu ayat berikutnya nyambung, makanya ada perikop. Lu semakin baca ayat berikut-berikutnya nggak nyambung. Orang lagi naik haji disuruh bagi-bagiin makanan, disuruh makan, dikasih hewan ternak. Nyambungnya dari mana? Jangan sok-sokan, makanya saya bilang jangan kebanyakan baca Alkitab. Jadi nyangkanya, oh coba baca ayat selanjutnya, pasti nyambung. Nggak bakalan, ini bukan Alkitab. Si Alkitab memang ayat sebelum dan setelahnya dalam satu perikop nyambung. Lu punya kitab, lu buktiin sendiri nyambung nggak? Ngejawab nggak kira-kira? Alkitab itu nyambung, Bang. Saya dengarkan. Saya coba dengarkan saya. Al-Quran aja belum kelar udah mau sok-sokan bahas Alkitab gimana? Kalau Alkitab itu memang adil, kenapa Alkitab itu direvisi? Tuh kan, nggak bisa jawab, larinya ke Alkitab kan. Bang RK akan pusing nggak kira-kira? Nggak bisa jawab yang Al-Hajj Anda ngeyel. Anda jangan ngeyel. Kamu nggak bisa jawab, bukan saya yang ngeyel. Kamu nggak bisa jawab. Akui nggak ngejawab dari tadi, malah ke Alkitab Saya lari. jawab kok. Apa? Karena itu sebuah perintah dari Allah. Nggak, saya nggak nanya tentang perintah atau tidak. Saya nanya kenapa Allahmu hanya membatasi manusia pergi haji naik ontak kurus dan naik jalan kaki. Itu perumpamaannya ketika orang-orang itu sudah Nabi Ibrahim menyuruh kepada mereka, meskipun tidak ada kendaraan, mereka berjalan kaki, atau meskipun ada. Ini penjelasan dari mana? Ini penjelasan dari mana? Itu tafsir, Bang, karena Abang belum Tafsir siapa? Tafsir siapa? Sebutkan ulamanya. Sebutkan ulamanya. Zubdat tafsir mil Quran. Tafsir dari Ibnu Katsir kah? Tafsir siapakah? Biar kita cross check. Jangan tafsir sendiri. Saya sudah tadi bilang, kalau kamu mau tafsir sendiri, buktikan kepada kita semua bahwa kamu menyanggupi 14 syarat menjadi mufassir. Jadi gini. Saya sudah bilang berkali-kali, jangan nipu. Udah dibilang, yang ngomong sama kamu mantan Islam, makanya saya lebih tahu daripada kamu. Kenapa? Ya iya jelas dari tadi aja kamu ngalor ngidul. Kenapa kamu cium-cium itu nggak bakal ada keluar aroma-aroma apapun, nggak bakal ngebantu kamu menjelaskan sesuatu sekarang supaya tidak kemana-mana. Fokus di Al-Hajj ayat 27. Kenapa Tuhanmu hanya menyuruh orang naik kaki, dan kenapa umat Tuhanmu dan nabimu tidak menuruti? Semuanya nggak mau jalan kaki, semuanya menikmati produk-produknya orang-orang kafir. Naik pesawat, naik mobil kalau ada, naik kapal. Kenapa? Oh iya, karena dulu tuh umat Nabi Ibrahim kan masih sedikit. Ya kan? Kamu dibilangin kamu nggak pernah baca Quran lagi ya? Dulu pada masa Quranmu diturunkan, Quranmu saja menjelaskan di masa penciptaan langit dan bumi ada kapal yang lewat. Tuhanmu saja sudah tahu ada kapal. Masa yang satu ini nggak tahu? Ngerti nggak kamu? Ini surat Al-Quran ini, Bang, isinya hikayah. Hikayah itu apa? Syair? Sebuah perjalanan atau sebuah cerita-cerita dari kisah nabi-nabi yang terdahulu juga ada di Al-Quran. Oh, Jadi dongeng, ketika Anda folklore. bertanyakan kepada saya, kenapa tidak ada? Dongeng, folklore gitu maksud kamu? Oh ya, Ya. sudah kalau gitu ya Jangan nggak sembarangan Anda heran. di sini, Bang. Jangan sembarangan Anda. Loh kan kamu yang bilang ini kisah-kisah para nabi ya. Saya sesuai dengan pernyataan kamu, berarti kisah-kisah itu belum tentu valid. Kisahnya juga, ada hukum syariatnya juga.
di sana lengkap. Dari kitab Zabur sampai kitab Al-Quran di sini sudah. Nggak nyambung Bang RK, ini malah kemana-mana, saya bingung. Oh. Kamu malah kemana-mana, disuruh jelasin malah kemana-mana. Jawab dulu Al-Hajj. Kau yang nyambung sedikit lah, Arifin. Kau udah dinaikin ke sini, kau tidak nyambung. Kau yakin Quranmu tidak pernah direvisi? Dengerin dulu, karena pada zaman Nabi Ibrahim itu Kau lihat, Rifin, perhatikan sini, Rifin, Rifin, kau perhatikan di sini, Rifin. nah, ya silakan. Kau bilang tadi Al-Quran tidak pernah direvisi. Tidak pernah. Kau lihat baik-baik ini. Ini kau buka di Jurnal Suf ataupun kau buka di ini Kemenak ya. Nih. Ini Kemenak ya, Mushaf Al-Quran. Al-Quran itu direvisi tahun 1971, 1990, 2002 dan 2019. Oh, pertanyaannya, Bang. Kau kenal lagi dari saya ini. Tadi kau bilang Quranmu nggak pernah direvisi lah ini. Dengarkan, karena Anda menjelaskan. Dengarkan apa? Memang kenyataan ini. Kau bilang Quran, kitab kami itu tidak pernah direvisi, nggak kayak Alkitab yang selalu direvisi lah ini. Apakah di Berapa kali direvisi nih? Coba lihat hitung. Yang Tahun 1971, 1990, 2002, 2019 bilang 1, 2, 3, 4. 4 kali direvisi. Lah gua kok lu ngancam, lu kok ngambek lah, ini kenyataannya nih. Lihat tadi buka nih datanya nih. Makanya Lah ini kenyataan. Bang, Anda kan Islam dulu kan? Saya tanya ke Anda, kenapa? Apakah hukum Al-Quran itu yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal? Iya betul. Ada. Kamu nggak tahu ya, Al-Quran itu bisa menghapus. Kamu nggak tahu ya bahwa kamu bisa menghapus ayat. Iya, kamu tahu nggak nasakh wal mansukh? Itu bisa loh. Bisa loh. Jelaskan. Oh iya, kamu nggak tahu ayatnya ya, nasakh wal mansukh. Bang RK pernah dengar nggak nasakh wal mansukh ini ada dalam Belum pernah dengar, Bang. Nggak dengar, Bang. Silakan Bang jelaskan ke dia biar dia ini. Kamu tahu nggak? Nah, saya mau minta tolong Bang RK untuk membuktikan bahwa ketika kita dituduh, oh ini dihapus, oh ini ada namanya nasikh wal mansukh, dihapus dan diganti. Coba buka surah Al-Baqarah ayat 106, Bang RK minta tolong kamu buka Quranmu juga. Al-Baqarah ayat 106. 106. Kamu kan nanya kan, bisa dihapus apa enggak? Saya langsung jawab straight to the point, bisa loh. Nah, Orang kayak gini harus to the point kayaknya. Al-Baqarah 106. Al-Baqarah ayat 106. 106, baca. Yuk kita baca, terjemahannya boleh, Arabnya juga boleh kalau kamu memang mau baca. Bentar. Coba baca di situ. Arifin, kau baca di sini Arifin. Bentar, saya melihat dulu. Karena saya agak Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kami nasakh dalam kurung batalkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Kita lihat habis ini dia loncat kemana lagi nih. Coba baca lagi. Coba baca. Baca ini depan ini baca nih. Bentar, ayat Al-Qur'annya Arabnya. Baca. Baca, suaranya mana? Bentar. Manansah min ayatin aw nunsiha ta'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam Allah ala kulli syai'in qadir. Itu Artinya ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Batalkan dan hilangkan, ngeri lo ternyata Tuhanmu itu. Batalkan dan hilangkan. Sudah. Selamat datang di kebenaran kalau kata Kores. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari dengan yang lebih baik atau Brek. Lo kalau kata Kores nih, bahasa Kores, brek. Lo lebih hafal gua, brek. Quran, brek. Hah?
Gue yang tahu ternyata di Quran ada batal dan ganti, Bre. Bang RK juga tahu. Kita yang Kristen lebih tahu. Anda tidak terlalu paham tentang apa maksud dari ini. Apa-apa? Coba apa? Apa-apa? Coba. Dengar bersama. Jangan. Dengar bersama. Oke, karena abang ini mantan Islam dan ilmunya cukup dalam, saya Jangan taruh Al-Quran mendengarkan. bawah. Iya. Jadi penjelasannya tolong didengarkan dulu ya. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bang, di dalam Al-Quran, saya tanya ke Bang Amir, sendiri. cara dalam Islam, kitab itu ada berapa? Dia yang tanya, dia yang jawab. Iya, gue bingung. Saya dengarkan Ini dulu ya. Karena nyambung dengan ayat ini. Enggak nyambung. Saya mau tantang kamu baca tafsir Wajiz, berani nggak? Enggak tafsir Arifin sendiri. Enggak mau dengar. Kamu nggak punya otoritas untuk menafsirkan. Kalau kamu mau baca tafsir, saya bacakan tafsir nih. Saya bacakan tafsir ulama kamu. Dengarkan dulu. Dengerin dulu. Enggak mau dengerin kamu. Kamu sesat, kamu malah kemana-mana. Arifin, kau bukan imam Arifin. Buka tafsir Wajiz saja. Kau bukan imam. Kita baca tafsir Wajiz ya. Kita baca tafsir Wajiz. Nggak mau, kamu takut ya? Kamu takut ya? Saya bacakan tafsir ulama ini tadi. Setelah saya ingin jelaskan, Anda ngeyel kemana-mana. Bukan masalah ngeyel kemana-mana. Kamu nggak punya hak untuk menjelaskan karena kamu bukan ulama dan bukan ustadz. Itu satu. Dengarkan. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan dalam kurung, Allah itu menurunkan kitab sebelum Al-Quran, yaitu nggak ada dalam kurung Allah menurunkan kitab. Gila nih orang. kitab Injil. Ayatnya nggak berbunyi gitu loh. Dia nambahin sendiri. Ini kamu Allah yang baru ya? Hah? Nggak ada di dalam kurung menurunkan kitab. Karena kamu ini menambahkan Al-Quran. Kamu nggak jujur nih. Bang RK, saya mau menampilkan data ya. Kamu ini nggak jujur. Boleh. Datanya, Pak. Saya diemin dari tadi supaya kamu nggak tambah malu. Iya, ternyata kamu malah nantangin. Sabar ya Bang Yosef ya, sabar. Saya agak nge-lag di sini. Nggak apa-apa Bang RK. Maaf ya Bang RK bikin repot ya. Tenang Bang. Gak apa-apa. Perdebatan antara Islam dan Bang. Iya, perdebatan antara Islam dan mantan Islam yang lebih Islam daripada Islam. Ya. Karena dia rumahnya terlalu luas gitu. Jadi ya iyalah. gitu, jadinya saya lebih tahu daripada kamu karena kamu menipu. Lihat. Kaum musyrik itu maksudnya yang tidak percaya dengan nabimu. Mengatakan apa? Tidaklah kalian perhatikan Muhammad. Ia menyuruh para sahabatnya melakukan sesuatu, kemudian ia menyuruh mereka melakukan sebaliknya. Hari ini ia mengatakan satu hal, besok ia mengatakan hal yang berbeda. Ini dari tafsir ini aja lu aneh nggak, teman-teman? Kamu diam dulu ya, saya tanya sama penonton di bawah. Aneh nggak? Saya baca ulang ya, perhatikan. Kaum musyrik berkata, tidakkah kalian perhatikan Muhammad? Ia menyuruh para sahabatnya melakukan sesuatu, kemudian ia menyuruh mereka melakukan sebaliknya. Ini kan Muhammad ya? Kenapa tiba-tiba Allah yang menurunkan mengganti ini? Jadi saya bingung ketika ada orang di luar sana yang menuduh kalian itu menyembah Muhammad sebagai Allah. Ini kan lagi dimaksud. Ngerti nggak maksud saya? Ini Muhammad lagi menyuruh para sahabatnya melakukan sesuatu. Kemudian ia menyuruh mereka melakukan sebaliknya. Hari ini ia mengatakan satu hal, besok ia mengatakan hal yang berbeda. Ini kan perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah. Sejak kapan perkataan Muhammad jadi Al-Quran, jadi firman? Pening kan? Nggak apa-apa, kita baca sampai selesai biar nggak dibilang cherry picking. Al-Quran itu pasti karangan Muhammad. Ia mengatakan sesuatu yang bersumber dari dirinya sendiri, yang satu sama lain saling bertentangan. Menjawab celaan mereka ini, Allah mengatakan bahwa ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatanmu, wahai Muhammad dan orang beriman, pasti kami ganti dengan yang lebih baik, lebih bermanfaat bagimu, dengan mengangkat kesulitan darimu, atau dengan menambahkan pahala bagimu, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu, wahai Muhammad, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dengan mendatangkan segala kebaikan dan kebajikan bagi manusia.
Sekarang teman-teman, mari kita telaah dari sini. Ini sudah aneh. Kenapa anehnya? Perhatikan. Ini kan Muhammad ya. Kenapa Allah bukannya menjaga Nabi Muhammad? Kan dikatakan Muhammad itu maksum, betul nggak Bang RK? Ya, betul. Dia Rasul, utusan Allah, tidak punya kesalahan. Al-Quran diturunkan kepadanya. Ternyata Al-Quran yang dihafal oleh Muhammad bisa hilang dari ingatanmu, dari ingatan Muhammad katanya. Dibanding Allah mengingatkan Muhammad, malah Allah ganti. Ini tanda tanya. Ini kalau kita korelasikan dengan realita, mohon maaf. Misal kita punya anak, saya belajar. Bukannya saya diajarin, malah saya dikasih yang lebih rendah pemahamannya. Jadi itu sama saja mengatakan kemampuan saya itu rendah. Bukannya ditambahkan pengetahuannya dengan cara dibantu supaya dihafal semakin diingat, malah diganti. Nih, malah diganti dengan yang lebih baik. Pertanyaan saya di sini juga aneh, diganti yang lebih baik. Kalau Allahmu maha segala sesuatu, apakah Allahmu tidak tahu parameter pola tolak ukur kebaikan sampai dia ternyata butuh revisi, diganti yang lebih baik? Berarti secara tidak langsung Tuhanmu itu perlu diyakinkan dengan adanya nasakh wal mansukh. Oh, ternyata yang ini kurang baik, ya udah saya ganti yang lebih baik ya. Apa bedanya Tuhanmu dengan manusia yang ketika menciptakan segala sesuatu perlu uji coba, perlu prototipe, uji coba dulu. Kalau misalkan gagal, kalau misalkan ada yang kurang-kurang, baru ditahin. Bedanya nih. Ini bisa jawab gak kalau kamu misalkan pakai tafsir yang jujur seperti tafsir Wajiz nih? Ya. Coba kamu pikir. Jadi ini pertanyaan ini Anda itu di mana, Bang? Pertanyaannya itu di mana? Lah ini baca sendiri. Ya. Lebih aneh lagi, mau saya tambahkan lebih aneh lagi enggak? Mau saya tambahkan biar dia merenungkan, Bang Yusuf. Biar kamu bingung baca di sini. Dengarkan dulu. Yang menghilangkan dari ingatan Muhammad siapa di sini baca? Yang teman-teman baca, yang menghilangkan Al-Qur'an dari ingatan Muhammad ini siapa? Siapa? Kami. Kami di sini siapa? Allah. Ini kan baca dari awal. Ini baca dari awal. Ini kamu lihat ke sini, ini kan baca dari awal. Ini kan kaum musyrik berkata, tidakkah kalian perhatikan Muhammad? Ia menyuruh para sahabatnya melakukan sesuatu, kemudian ia menyuruh mereka melakukan sebaliknya. Hari ini ia mengatakan satu hal, besok ia mengatakan hal yang berbeda. Ternyata yang membuat nabimu begini, kenapa? Kami hilangkan dari ingatanmu. Nih, coba jelasin. Saya pengen dengar coba. Anda hanya memahami teksnya, tidak memahami arti dari apa yang sudah dijelaskan. Loh, itu artinya tafsir itu butuh ditafsirkan lagi menurut kamu? Kamu ini Islam apa sih? Saya bingung Bang RK, dia ini Islam apa? Tafsir perlu ditafsirkan lagi. Ini tafsir ulama, tafsir Wajiz. Kamu tahu tafsir Wajiz gak? Kamu pernah dengar nggak tafsir Wajiz itu apa? Tapi membaca nggak, saya pengen tentang kamu. Tafsir kamu Wajiz tanya dulu, tafsir Wajiz itu apa? Tafsir Wajiz itu apa? Karena saya tidak terlalu tahu ilmu, Bang. Oh, nggak tahu ilmu. Kalau nggak tahu, udah 3 tahun kok ngeyel. Tafsir Wajiz itu nama lengkap kitab tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Karyanya Ibnu Attiyah, ulama kamu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu nggak tahu, memalukan. Yang Islam kamu yang lebih tahu saya. Makanya saya bilang ini diskusi antara Islam dan mantan Islam yang lebih Islam daripada Islam. Sekarang kamu menolak pandangan ulama kamu, terus kamu mau mengikuti pandangan siapa lagi? Bukan menolak. Terus? Karena memang, Anda kan lebih tahu kan ya daripada saya. Betul. Saya tanya kembali, Nabi Muhammad itu bisa nulis enggak? Nabi Muhammad bisa nulis apa enggak? Apa hubungannya? Ikutin Bang Er, ikutin aja. Iya, terus kenapa? Saya kan jawab, Anda kan lebih tahu daripada saya. Terus kenapa? Kalau bisa kenapa? Kalau nggak bisa kenapa? Yang lebih tahu daripada iya, saya. Kalau bisa kenapa? Kalau tidak bisa kenapa?
Oh tidak, jelaskan dulu. Baru Enggak. nyambung ke Kalau misalkan nabimu dibilang bisa menulis atau tidak, kamu kacau pemikirannya. Buya Syukur saja menjelaskan kalau nabi benar-benar dikatakan buta huruf, sedangkan klasifikasi orang Arab pada saat itu dikatakan sebagai keluarga yang tersohor, pedagang dan seterusnya. Dia harusnya orang berilmu. Iya, Pak. Yang dikatakan penulis, jangan sok keren, kamu aja nggak bisa ngapa-ngapain. Oh silakan dulu. Hah? Hah? Kacamata tukang parkir kamu sandingkan dengan kacamata saya. Iya. Kamu terlalu keren. Kamu juga nggak bisa menjelaskan, dengerin saya. Kalau kamu mengatakan Muhammad bisa nulis apa enggak, saya tanya dulu korelasinya dengan tafsir Wajiz ini apa? Biar kita nggak dipusingkan Bang RK dan teman-teman. Ini Ya. dia udah kemana-mana, nggak bisa jawab ini. Silakan dulu. Kemana-mana dia. Nggak bisa jawab. Nabi Muhammad bisa nulis enggak? Kalau misalkan saya bilang kalau orang bisa baca tapi nggak bisa nulis, menurut kamu aneh nggak? Loh, lah itu Bang. Itu. Iya, saya nggak usah yang itu. Saya bisa jawab Muhammad bisa baca loh. Muhammad bisa baca loh. Loh. Anda lebih tahu daripada saya kan, Bang? Iya, Bisa saya nulis? sudah jawab Muhammad bisa baca. Sekarang kalau misalkan menurut kamu orang yang bisa membaca bisa menulis nggak? Belum tentu. Belum tentu. Loh, otak orang membaca nggak bisa Anda nulis. menjawab Nabi Muhammad bisa baca. Kan ya? Iya, menurut kamu nggak bisa membaca kan? Menurut kamu nggak bisa membaca kan? Mana dalilnya? Kan ada lebih Oh, tahu daripada saya. berarti beneran dia nggak tahu Muhammad bisa membaca, guys. Aduh, Muhammad tolonglah umatmu ini. Muhammad, buka surah Al-Bayyinah ayat 2. Lah itu. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Baca itu lebih hafal gua. Aduh, Islam. Itu surah Al-Bayyinah. Baca Arabnya. Itu surah pendek loh Al-Bayyinah. Kamu keterlaluan, kamu nggak hafal. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah dalam kurung Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Muhammad pun bisa baca. Penjelasannya jangan dipotong-potong, Bang. Surat Tuh kan kemana-mana lagi, liar. Beneran, udah kemana-mana. Yang ini nggak kejawab, dia lari ke sini. Yang ini juga nggak kejawab, lari ke sini. Yang ini nggak kejawab lagi, lari ke sono. Ke sono nggak jawab, ke sini lagi. Puyeng. Bang, kembali. Kamu tuh loncat-loncat, gak bisa jelas. Udahlah kau nggak jelas Arifin. Nggak jelas kau Arifin. Itu tantangannya. Apa? Udah. Kau dari tadi udah nggak jelas. Kau mode on terus takiannya.